Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ini wirausahawan Indonesia, wirausahawati Indonesia ini mana? Suaranya nggak kedengaran. Halo, selamat siang. Tadi kok saya dengar tepuk tangannya kayak pelit banget ya tepuk tangannya ya. Ini DSC season ke-15 kita perlu berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mana tepuk tangannya, saya mau dengar. Luar biasa, Diplomat Success Challenge. Saya mengatakan season ke-15. Jadi yang ada di benak saya pertama adalah kalau sampai season ke-15 itu berarti konsistensi dan keberlanjutannya itu luar biasa. Karena biasanya kalau kita buat sesuatu 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Ini 15 kali ya, jadi itu saya rasa sesuatu achievement. Jadi sekali lagi selamat kepada DSJ dan Wismilak Foundation yang selama ini mendukung kami atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan DSJ dan juga kami tentu saja gembira bisa menjadi bagian daripada sebuah upaya yang inisiatif yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, APindo seperti tadi dikatakan Pak Ronald ini memang asosiasi yang terlama di Indonesia. Kami sudah berdiri lebih dari 72 tahun. Dan memang APindo selalu mengawal dari segi isu-isu yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Namun visi utama daripada APindo yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan, dan untuk apa? Tujuannya adalah untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Ini adalah kunci utama. Bapak Ibu teman-teman ketahui, Indonesia mau mencapai Indonesia Emas 2045 itu tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak cukup menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi yang namanya demografi bonus itu tinggal 10 tahun lagi. Kalau bonus ini tidak kita manfaatkan, sudahlah, ini bisa menjadi beban. Dan kita sudah melihat saat ini memang kita tidak cukup bisa menciptakan lapangan pekerjaan hanya dari industri-industri. Oleh karenanya, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha. Ini adalah kunci. Kita perlu lebih banyak menciptakan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Oleh karenanya APindo sekarang juga memiliki banyak program yang berhubungan dengan pengembangan UMKM. Pengembangan yang tadi disebutkan ekosistem untuk UMKM di Indonesia. Kami di APindo beruntung karena tidak hanya bekerja sama dengan banyak mitra yang luar biasa, tapi individu-individu ini, Pak Ronald Wala adalah Ketua UMKM APindo, Pak Edric Chandra juga di UMKM APindo, banyak sekali teman-teman. Ini individu-individu yang kuat bagaimana APindo bisa benar-benar berkiprah untuk membantu pengembangan UMKM. Jadi pada saat ini kami memiliki 2 program utama, yaitu yang namanya UMKM APindo Academy, ya, jadi AUA, APindo UMKM Academy. Ini adalah program-program yang untuk pendampingan, kemudian membantu juga pelatihan-pelatihan, mentoring, buat suatu ekosistem dan business matching juga untuk para UMKM. Selain daripada itu kita juga memiliki yang namanya UMKM APindo, UMKM Merdeka. Nah ini suatu program yang luar biasa karena ini yang tadi dinamakan kolaborasi, ini juga kolaborasi dengan akademi.
Mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu bahwa kalau namanya magang, kalau magang itu di sekolah, di universitas, magang itu biasanya di mana? Di perusahaan-perusahaan, di industri-industri. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau para mahasiswa itu mau juga magang di UMKM. Kenapa? Karena mereka juga mau jadi UMKM. Bukan hanya mau jadi profesional, tapi juga mau jadi UMKM. Nah, inilah gebrakan yang dilakukan Apindo juga bersama-sama dengan mitra-mitra lain adalah untuk bagaimana para mahasiswa ini juga bisa magang di UMKM. Jadi kita buat tadi yang namanya, kalau namanya kolaborasi pentahelix ini juga kita lakukan. Jadi dengan di universitas mereka bisa mendapatkan kredit ya untuk supaya mereka bisa magang, dan kemudian tentunya mahasiswa ini mendapatkan pengalaman luar biasa, tapi UMKM-nya juga sangat terbantu. Bapak Ibu tahu di dalam sekarang kita sudah berkembang hampir di 20 provinsi ya. Itu tuh UMKM-nya itu bisa benar-benar terbantu dari segi penjualan mereka. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa ini bisa memberikan juga tambahan dukungan. Kenapa? Banyak yang dari jurusan marketing, pemasaran, jurusan IT, ya kan, jurusan accounting. Ini semua membantu untuk pengembangan UMKM-nya. Dan perusahaan-perusahaan besar memberikan pendampingan juga, bimbingan, mentoring untuk para UMKM. Jadi ini benar-benar kerjasama yang luar biasa, dan ini harus kita scale up dengan lebih banyak lagi. Jadi ini adalah salah satu upaya Apindo untuk bisa mengembangkan UMKM Indonesia. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tentu saja banyak sekali yang masih kita harus lakukan. Saat ini Indonesia ini masih banyak di sektor-sektor informal, 59,5% itu masih di sektor informal. Jadi kita mesti bawa juga UMKM kita ini untuk bisa masuk ke sektor formal. Nah ini juga kalau kita sampaikan tadi, kita mau UMKM kita juga mau naik kelas. Berarti kita membawa mereka juga ke kancah global. Bagaimana caranya UMKM bisa masuk ke pasar global? Nah inilah kita perlu membantu perusahaan-perusahaan besar, perlu membantu untuk masukkan mereka juga dari jaringan rantai pasok daripada perusahaan-perusahaan besar, membantu mereka juga untuk mengekspor produk-produknya bisa ke pasar-pasar baru di luar negeri. Jadi kerjasama yang kita sebutkan tadi itu tidak bisa hanya dengan pengusaha, dengan akademisi, tapi pemerintah utamanya harus juga bisa mengeluarkan kebijakan, insentif, juga bantuan-bantuan pembiayaan untuk bisa UMKM kita naik kelas. Ini yang kita butuhkan, tidak hanya tepuk tangan, tapi hasil-hasil konkret bahwa siapapun yang melakukan inisiatif UMKM ini bisa kita lakukan bersama-sama sebagai collaborative effort. Nah, Bapak Ibu, tadi ada satu hal penting yang membuat season 15 DSC ini khusus, dan ini saya dukung sepenuhnya, adalah bagaimana kita bisa menciptakan UMKM atau wirausaha yang impactful. Saya bilang, apa itu impactful? Bapak Ibu, kita tidak cukup untuk hanya memikirkan keuntungan atau profit. Saya selalu mengatakan, we have to think of 3P. Apa itu 3P? Profit, people, planet. Kita tidak cukup memikirkan soal ekonomi, tapi juga soal sosial dan soal lingkungan. Itulah kenapa kita sekarang punya SDG, Sustainable Development Goals. Semua teman-teman tahu SDG itu apa? Ada berapa? SDG goal ada berapa? Tahu nggak? Berapa? Kalau ahlinya Ibu Lani nggak boleh jawab. Yang lain tahu nggak? Ada berapa SDG goal? 17. Nah, alangkah baiknya kalau sekarang kita memulai usaha kita dengan mengadopsi SDG. Tidak perlu semua, mungkin 1, 2, 3, silakan. Kita mulai memikirkan
bagaimana UMKM kita, usaha-usaha kita juga bisa dikaitkan performance indicator-nya, KPI-nya juga dengan SDG. Ini luar biasa kalau bisa kita lakukan. SDG ini bukan hanya diadopt oleh perusahaan besar. Kalau kita bisa mulai dari awal, itu akan sangat lebih baik. Sehingga akan benar-benar memberi impact yang luar biasa. Inilah kuncinya. Kami di Apindo sekarang memiliki bidang khusus untuk SDG yang bekerja sama dengan bidang UMKM. Karena kita benar-benar mau memajukan bagaimana caranya perusahaan-perusahaan ini bisa lebih menjadi impactful. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat luar biasa kepada DSG. Semoga semua perjalanan yang panjang 15 tahun ini bisa terus menciptakan wirausaha yang lebih banyak lagi. Karena kita sebagai orang Indonesia, kita bangga, kita punya banyak potensi dan kita mau jadi negara maju, kita mesti bawa UMKM kita untuk naik kelas. Demikian dan terima kasih dan selamat. Semoga perjalanan season 15 akan semakin sukses. Terima kasih.